Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan King Mastermat. Pada kesempatan kali ini King Mastermat akan menyajikan pembahasan tuntas tentang eksponen ya adik-adik, yaitu bentuk pangkat. Untuk materi ini materi yang baru, jadi materi ini materi yang dipelajari untuk kelas 10 matematika SMA ya, tahun 2022. Jadi materi ini materi yang sangat penting sekali yang perlu dipelajari oleh adik-adik ya, tentunya matematika untuk kelas 10 SMA tahun 2022, yaitu mengenai eksponen atau bentuk pangkat gitu ya. Oleh karena itu adik-adik yang kelas 10 jangan sampai dilewatkan pembahasan ini ya, agar nantinya adik-adik semua bisa memahami materi mengenai eksponen atau bentuk pangkat gitu ya. Untuk video ini adalah video yang pertama, video yang bagian pertama untuk pembahasan mengenai eksponen yang dididikan oleh ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik semua. Oleh karena itu jangan di skip videonya biar adik-adik semua bisa kita ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi sedikit, terus kemudian nanti kita masuk ke pembahasan contoh-contoh soalnya gitu ya. Yang pertama kita bahas mengenai eksponen ya, pengertiannya seperti apa gitu ya. Oke, untuk eksponen sendiri ya, eksponen sendiri itu pengertiannya adalah eksponen adalah bentuk perkalian bilangan yang sama dan berulang, bisa juga disebut bilangan berpangkat gitu ya, bilangan berpangkat. Jadi A pangkat N itu akan sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A, yaitu perkaliannya sebanyak N faktor. Jadi tergantung banyaknya N gitu ya. Jadi kalau A pangkat 3 ya berarti A kali A kali A sebanyak 3 kali. Kalau N nya itu 5 ya berarti A nya sebanyak 5 kali, berarti A kali A kali A kali A kali A gitu ya. Nah itu konsep dari eksponen atau bentuk pangkat, dimana N sendiri adalah bilangan pangkat atau eksponen, sedangkan A adalah bilangan pokok atau basisnya. Kemudian untuk 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi, diingat-ingat ya adik-adik. Di 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat eksponen ya. Jadi sifat-sifat ini nanti kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bentuk eksponen ya. Untuk yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N ya. Ketika basisnya sama, maka ketika perkalian pangkatnya tinggal dijumlahkan, jadi menjadi A pangkat M plus N gitu ya. Kemudian yang kedua, dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka menurut sifat eksponen pangkatnya tinggal dikalikan, berarti menjadi A pangkat M dikali N. Kemudian sifat yang ketiga berbunyi dalam kurung A kali B dipangkatkan N, maka yang di dalam kurung A maupun B sama-sama mendapatkan pangkat N, sehingga menjadi A pangkat N kali B pangkat N ya. Kemudian yang keempat sifatnya berbunyi A dibagi A pangkat N dibagi B pangkat N menjadi A ya. Ini bisa ditulis A pangkat N per B pangkat. Jadi kalau pembagian seperti ini itu pangkatnya ini ya. Ini bisa ditulis ya, bisa ditulis dalam kurung A per B ya, A per B pangkat N ya.
Kemudian yang kelima, A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka kalau pembagian seperti ini, pangkatnya menjadi tinggal dikurangkan, pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadi kalau sifat yang pertama tadi perkalian itu pangkatnya dijumlahkan, tapi kalau pembagian pangkatnya dikurangkan, gitu ya. Itu sifat yang kelima. Kita lanjut. Untuk sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1, ya. A pangkat 0 sama dengan 1, berarti bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1, kecuali A 0, gitu ya. Makanya A di sini syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Karena kalau A nya 0, 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Kemudian yang ketujuh, A pangkat negatif N itu bisa di pangkatnya ini bisa juga menjadi pangkat positif, berarti menjadi 1 per A pangkat N, ya, pangkatnya menjadi positif. Jadi ya nanti kebalikannya, berarti ketika A1 per A pangkat negatif N, gitu ya, biar positif dipindah ke atas saja, berarti menjadi A pangkat N, gitu ya. Kemudian sifat yang 8 berbunyi A pangkat N per N itu kalau diubah ke bentuk pangkat ke bentuk akar itu menjadi akar N dari A pangkat N, ya. Kemudian yang sifatnya 9, A per B pangkat negatif N, ya. Biar pangkatnya positif tinggal dibalik aja, ya, B menjadi pembilang, A menjadi penyebut, berarti menjadi B per A pangkat N. Sifat yang ke-10, akar N dari A per B, ya, bisa ditulis akar N dari A per akar N dari B, gitu ya. Kemudian yang ke-11, A pangkat M sama dengan A pangkat N. Maka kalau basisnya sama seperti ini, ya, maka pangkatnya tinggal disama dengan N. Berarti M sama dengan N, dengan A lebih besar dari 0, gitu ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu untuk contoh soalnya, ya, jadi biar kalian bisa memahami lebih detail. Oke, yang pertama, ya, tiga contoh, tiga sifat yang akan kita bahas, ya. Yang pertama adalah A pangkat M kali A pangkat N itu menjadi A pangkat M plus N. Jadi pangkatnya tinggal dijumlahkan kalau bentuknya perkali, dengan syarat basisnya sama, ya, basisnya sama. Jadi contoh seperti ini, ya. Nah, kita mulai, ya. Contoh, ya. Untuk yang pertama dulu, contoh misalkan 2, ya, 2 pangkat 3, ya, dikali 2 pangkat 2, gitu ya. Maka ini basisnya sama, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan, berarti jadi 2 pangkat 3 ditambah 2, berarti sama dengan 2 pangkat berapa? 5, gitu ya. 2 pangkat 5 itu berapa? 2 pangkat 5 itu adalah 32, gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 30, gitu ya. Contoh yang kedua, misalkan 2 di pangkat setengah dikali 2 pangkat 5 per 2, gitu ya. Nah, 5 per 2 ini 5, ya. Berarti ini menjadi bagaimana? 2 pangkat setengah ditambah 5 per 2, ya. Berarti sama dengan berapa? 2 pangkat, ini namanya penjumlahan bentuk pecahan, ya. Syaratnya penyebutnya harus disamakan. Nah, ini sudah sama, berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya. 1 tambah 5, 6, berarti pangkat 6 per 2, berarti sama saja 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu berapa? Itu 2 pangkat 3 adalah 8. Kok bisa 8? Cara menghitungnya bagaimana? Ya seperti tadi, ya, konsep dari eksponen, bahwasanya A pangkat N itu sama dengan A kali titik kali A sebanyak N faktor, gitu ya. N faktor berarti karena
karena ini A nya 2 pangkat 3 gitu ya, berarti artinya kan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali, karena N nya 3 ya, sebanyak 3 kali, berarti 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, berarti artinya apa? 2 pangkat 3 itu 8 gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjut untuk contoh yang kedua ya. Nah, contoh yang kedua berbunyi dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka menurut sifat eksponen pangkatnya dikalikan ya. Nah, menjadi A pangkat M kali N ya. Saya buatkan contoh saya buatkan contoh misalkan 2 ya, dalam kurung 2 pangkat 2 ya dikali dipangkatkan lagi 3 gitu ya. Menurut sifat pangkatnya dikalikan, berarti menjadi 2 pangkat 2 kali 3 6. Nah gitu ya, 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 6 faktor. Nah 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64 gitu ya. Oke, Kak bisa contoh yang lain nggak Kak? Oke gitu ya. Oke, kalau contoh yang lain misalkan ya 8 dipangkatkan 1/3 dipangkatkan lagi negatif 6 gitu ya. Oke, berarti ini menurut sifat yang kedua pangkatnya tinggal dikalikan gitu ya, berarti menjadi 8 pangkat 1/3 kali negatif 6 itu hasilnya adalah negatif 5 gitu ya. Berarti ini pangkatnya negatif ya, pangkatnya negatif. Biar mudah menghitung kita ubah menjadi pangkat positif. Biar positif gimana ya, dipindah ke bawah aja, berarti menjadi 8 pangkat 2 gitu ya, diseper gitu ya. Oke, 8 pangkat 2 berapa? 64, berarti hasilnya adalah 1/60 gitu. Jadi 8 pangkat 3 dikurung dipangkat lagi negatif 6 itu hasilnya adalah 1/64 gitu ya. Oke, sekarang kita kasih contoh yang ketiga ya, yaitu dalam kurung A kali B pangkat N. Jadi A dan B nya masing-masing mendapatkan pangkat. Contoh misalkan 2M pangkat 3 ya, ini berarti menjadi 2 pangkat 3 dikali M pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3 berapa? 8, berarti 8M pangkat 3. Jadi M nya tetap pangkat 3 ya. Terus misalkan berapa lagi ya, berapa lagi? Contoh misalkan 2A gitu ya dipangkatkan 2, berarti 2 pangkat 2 kali A pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 4, berarti 4A kuadrat ya. Oke, itu ya adik-adik. Ini 3 sifat yang pertama yang saya sertai dengan pembahasan contoh ya. Oke, kita masuk ke pembahasan sifat-sifat eksponen ya, untuk contoh-contohnya untuk sifat yang berikutnya ya. Oke, ini untuk sifat yang keempat dan yang kelima gitu ya. Untuk sifat yang keempat berbunyi A pangkat N dibagi B pangkat N ya, itu bisa ditulis A pangkat N per B pangkat N ya. Ini bisa dikurung ya, berarti menjadi A per B pangkat N gitu ya. Oke, kita kasih contoh untuk yang keempat gitu ya. Untuk yang keempat sifatnya misalkan ya 5 ya, 5 pangkat 5 gitu ya, dibagi gitu 5 pangkat 3 ya. 5 pangkat 3 ini bisa ditulis menjadi 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3 gitu ya. Dan ini bisa ditulis
5/5 gitu ya. Sorry, ini basisnya ya, basisnya yang beda, pangkatnya yang sama. Oke, kita ulang ya, kita ulang. Untuk contoh sifat yang keempat, contohnya seperti ini misalkan 5/3 gitu ya, 5/3 dibagi 3/3 gitu ya, 3/3. Nah ini itu bisa ini pembagiannya, ini bisa ditulis menjadi 5/3 per 3/3. Ini juga bisa ditulis dalam kurung 5/3 karena pangkatnya sama, itu bisa dijadikan satu gitu ya. Oke, contoh lagi misalkan 4/5 gitu ya, dibagi 3/5 gitu ya. Ini bisa ditulis menjadi 4/5 per 3/5. Ini juga bisa ditulis dalam kurung 4/3 gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk contoh soal sifat yang kelima, yaitu bunyinya A/M dibagi A/N menjadi A/M min N gitu ya. Contoh misalkan 5/5 gitu ya, dibagi 5/3 ya. Menurut sifat pangkatnya tinggal dikurangkan. Kalau untuk bagian syaratnya basisnya sama, ini kan sama, ini 5 ini ya, berarti menjadi 5/5 dikurangi 3, berarti menjadi 5/2. 5/2 berapa? 20. Contoh lagi misalkan 4/3 ya, dibagi 4/2 ya, berarti ini menjadi 4/3 dikurangi 2, menjadi 4/1. 4/1 berapa gitu ya. Oke, saya kira bisa dipahami ya adik, pelan-pelan, ini pasti ya. Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan contoh soal sifat eksponen yang berikutnya. Ini sifat yang keenam dan ketujuh ya. Yang keenam berbunyi seperti ini: A pangkat 0 sama dengan 1 untuk A tidak boleh sama dengan 0 ya. Oke, contoh ya, contoh untuk yang keenam gitu ya. Misalkan berarti 2 ya, pangkat 0 ini juga hasilnya 1. Misalkan 5/0 ini juga hasilnya 1. Kemudian berapa? Misalkan 9/0 1, terus 15/0 juga hasilnya 1 gitu ya. Kemudian kalau 100 pangkat 0 berapa ya, tetap 1 gitu ya. Asalkan A nya tidak boleh 0 ya, karena kalau A nya sama dengan 0 berarti menjadi 0/0 dan ini tidak terdefinisi. Gitu nggih. Oke, kita lanjut untuk contoh yang ketujuh ya. Contoh yang ketujuh berbunyi A pangkat negatif N itu menjadi kalau kita ingin merubahnya menjadi pangkat positif, itu dipindah ke bawah ya, jadi 1/A/N ya, dengan syarat A nya tidak boleh sama dengan 0 ya, karena ini bentuknya eksponen ya, basisnya tidak boleh 0 gitu ya. Oke, contoh misalkan 2 pangkat negatif 3 gitu ya. Nah ini kan susah ketika menghitung, maka kita ubah aja menjadi pangkat positif, biar positif dipindah ke bawah saja, jadi 2/3. Nah 2/3 berapa? 8, berarti hasilnya adalah 1/8. Jadi 2 pangkat negatif 3 itu 1/8. Contoh lagi 3/2 negatif 2 gitu ya.
Berarti ini menjadi bagaimana, kita baca pindah ke bawah menjadi 3 pangkat ya. 3 pangkat 2 berapa? 9,1 per gitu ya. Contoh lagi misalkan berapa? 5 ya, 5 pangkat negatif 3 misalkan ya. Biar mudah menghitung kita ubah menjadi pangkat positif, berarti 1 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? 100, berarti 1 per 120 gitu ya. Oke, kita lanjut pembahasan contoh soal yang berikutnya ya nanti. Kita bahas untuk contoh soal yang ke-8 ya, ke-8 dan ke-9. Untuk sifat yang ke-8 berbunyi A pangkat M per N menjadi akar N dari A pangkat M gitu ya. Contoh ya, contoh yang ke-8 misalkan 2 gitu ya, 2 pangkat 3 per 4 gitu ya. Berarti ini itu menjadi akar 4 dari 2 pangkat 3 gitu ya. Contoh misalkan lagi 3 pangkat berapa ini, misalkan 4 gitu ya, 4 per 5 ya. Berarti ini menjadi akar 5 dari 3 pangkat 4 gitu ya. Oke. Kemudian sifat yang ke-9 ya, yang ke-9 berbunyi dalam kurung A pangkat A per B pangkat negatif N ya, biar pangkatnya positif itu dipindah saja ya, A-nya menjadi penyebut, B-nya menjadi pemisah ya. Contoh misalkan 4 ya, 4 per 3 ya, 4 per 3 pangkat negatif 2 ya. Oke, ini biar pangkatnya positif ya, 4 per 3 ini kita balik saja ya, berarti menjadi 3 per 4 pangkat 2. Nah, menurut sifat tadi ya menurut sifat tadi ini bisa ditulis 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2 gitu ya. Nah, 3 pangkat 2 berapa? 9. 4 pangkat 2 berapa? 16. Berarti hasilnya 9 per 16 gitu ya. Contoh lagi misalkan kita punya 5 per 3 gitu ya. Oke, dipangkatkan negatif 2. Maka ini biar pangkatnya positif dibalik saja ya, jadi 3 per 5 pangkat 2, dimana ini bisa ditulis 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25, berarti 9 per 20 gitu ya. Gampang sekali ya adik-adik, saya kira bisa dipahami. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya. Untuk contoh soal yang ke-10 ya, ke-10 berbunyi akar N dari A per B gitu ya. Ini menjadi akar N dari A dibagi akar N dari B ya, contoh ya. Oke, contoh yang ke-10 misalkan akar 3 dari 5 per 4 gitu ya. Ini bisa ditulis menjadi akar 3 dari 5 per akar 3 dari 4 ya. Oke, contoh lagi misalkan akar 5 ya, akar 5 dari 6 per 7 gitu ya. Oke, ini bisa ditulis akar 5 dari 6 ya, kemudian per akar 5 dari 7 ya. Oke, contoh yang ke-11 berbunyi A pangkat M ya, A pangkat M sama dengan A pangkat N, maka pangkatnya tinggal disamakan dengan syarat A nya lebih besar dari 0 ya. Oke. Contoh
misalkan ya nomor 9 jadi misalkan 4 pangkat X ya sama dengan 64 gitu ya. Nah maka gitu ya, maka nilai X ya, sama dengan titik-titik misalkan gitu ya. Maka trik kita adalah bilangan pokoknya kita samakan ya, bilangan pokoknya kita samakan. 64 itu kita ubah menjadi bilangan pokok 4 ya, berarti 4 pangkat X sama dengan yang 64 kita ubah menjadi 4 pangkat 3 ya, jadi 4 pangkat 3 itu 64. Nah ini kan bilangan pokoknya sudah sama, ini 4 ini juga 4, maka ya jika dan hanya jika X akan sama dengan 3, itu ya caranya ya. Kemudian kalau pengen contoh lagi ya, pengen contoh lagi misalkan kita pengen contoh lagi misalkan diketahui gitu ya, diketahui 3 pangkat X kuadrat min 4X ya min 1 sama dengan 1/81 gitu ya, maka nilai X sama dengan titik-titik gitu ya. Nah berarti ini 1/81 kita ubah dulu menjadi bilangan dasar 3 gitu ya, berarti ini 3 pangkat X kuadrat min 4X min 1 sama dengan ini itu 81 itu kan 1/3 pangkat 4 ya. Nah kemudian karena ini bilangan pokoknya di atas, maka ini kita pindah ke atas gitu ya, kita pindah ke atas menjadi 3X pangkat X kuadrat min 4X min 1 sama dengan 3 pangkat negatif 4 gitu ya. Kita pindah ke atas ini biar punya ruang gitu ya, sehingga ini kan sudah sama ya, sudah sama ini bilangan pokoknya 3, ruas jalan juga 3, berarti tinggal disama dengan kan, jadi X kuadrat min 4X min 1 sama dengan negatif 4. Kemudian biar bisa dikerjakan ya, negatif 4 nya kita pindah ke ruas biar menjadi persamaan kuadrat, X kuadrat min 4X ini kalau pindah menjadi plus berarti plus 3 sama dengan 0 gitu ya. Ini tinggal difaktorkan ya, tinggal difaktorkan ini X ya, mencari dua nilai ketika dijumlahkan negatif 4 ketika dikalikan adalah 3, berarti negatif 3 sama negatif 1. Ini ketika dijumlahkan negatif 4 ketika dikalikan hasilnya 3 gitu ya. Ini sudah bisa tadi ya, adik-adik sudah bisa lah ya untuk proses pemfaktoran ya. Oke, berarti ini X sama dengan 3 gitu, atau X sama dengan 1. Nah jadi ya, jadi nilai X yang memenuhi ya, yang memenuhi adalah X sama dengan 3 atau gitu ya, X sama dengan itu ya adik-adik. Itu sekilas ya, sekilas pembahasan mengenai pengertian dari eksponen. Kemudian kita membahas sifat-sifat dari eksponen yang sering digunakan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan eksponen gitu ya. Sudah kita bahas dengan tuntas disertai contoh-contoh soalnya gitu ya. Saya kira sekian dulu pembahasan dari King Master Math mengenai eksponen ya. Nanti untuk video yang part kedua ya, bagian yang kedua nanti King Master Math akan menyajikan mengenai pembahasan contoh-contoh dari penyelesaian soal yang berkaitan dengan eksponen gitu ya. Oleh karena itu jangan kemana-mana ya dari channel King Master Math, silahkan ditunggu untuk video berikutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Video yang lain linknya ada di kolom deskripsi ya, jangan disia-siakan ya adik-adik, silahkan dikepoin ya.
Please like and subscribe ya adik-adik. Yang belum like silahkan like, dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya adik-adik. Paling tidak ini gratis dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah ya. Oke, semoga selalu sukses belajarnya adik-adik. Jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya. Sukses buat adik-adik. Salam hangat dari King Mastermas, media belajar matematika online. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.